Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanezia Diorimba, NIM 2504695 dari program studi pendidikan sejarah. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan contoh dan sedikit analisis tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Nah, kalau kita membahas pendidikan di Indonesia, sebenarnya kita tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang punya pemikiran besar, dari peran-peran tokoh yang berani melakukan perubahan. Nah, mereka hidup justru di masa yang penuh keterbatasan, tapi justru dari disitulah lahir ide-ide pendidikan yang sampai sekarang dapat kita rasakan dampaknya. Nah, menariknya masing-masing tokoh ini punya fokus yang berbeda. Ada yang menekankan kebebasan belajar, ada yang fokus pada kemandirian, ada yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Nah, bahkan ada yang memperjuangkan pendidikan perempuan. Nah, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita mulai dari Ki Hajar Dewantara. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar dalam membangun dasar pendidikan nasional. Nah, pada masa penjajahan, pendidikan itu sifatnya diskriminatif, yang dimana hanya orang tertentu saja yang bisa dapat sekolah. Nah, Ki Hajar Dewantara ini melihat ini sebagai masalah besar. Akhirnya beliau mendirikan Taman Siswa sebagai alternatif pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan. Nah, yang menariknya dari pemikiran beliau ini adalah pendidikan itu harus memerdekakan manusia, bukan menekankan guru, bukan pusat segalanya. Nah, tapi sebagai pembimbing, siswa itu juga harus berkembang sesuai kodratnya. Nah, yang dimana konsep beliau itu yang terkenal diantaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, konsep ini sebenarnya masih sangat relevan. Nah, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka. Guru sekarang dituntut tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator bagi siswanya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk diskusi, presentasi, bahkan berpendapat. Nah, itu sebenarnya juga sudah menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua ada Muhammad Syafi'i. Nah, kalau Muhammad Syafi'i ini merupakan tokoh pendidikan dari Sumatera Barat yang mungkin tidak sepopuler Ki Hajar Dewantara. Nah, tetapi pemikirannya ini sangat maju karena beliau juga mendirikan INS Kayu Tanam dengan konsep pendidikan yang berbeda dari sekolah kolonial. Nah, fokusnya bukan hanya pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada kemandirian, kreativitas, dan keterampilan hidup. Nah, kalau menurut beliau, pendidikan itu harus membentuk manusia yang bisa berdiri sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Nah, di sekolah, siswa juga tidak hanya dituntut belajar di kelas saja, tetapi juga buat kerajinan, berkarya, dan belajar langsung dari pengalaman. Nah, kalau kita lihat sekarang, konsep ini sangat mirip dengan pendidikan vokasi, project based learning, dan kegiatan kewirausahaan di sekolah. Selanjutnya, contoh nyatanya, mahasiswa ikut program kewirausahaan kampus, membuat bisnis kecil-kecilan, atau ikut magang. Itu sebenarnya juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i. Nah, yang ketiga ada Ahmad Dahlan. Kalau Ahmad Dahlan ini beliau dikenal sebagai pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada masa itu pendidikan Islam ini cenderung hanya fokus pada ilmu agama saja, sementara pendidikan umum itu dianggap terpisah. Nah, Ahmad Dahlan ini melihat bahwa hal ini justru membuat umat beliau tertinggal. Nah, akhirnya beliau juga mengembangkan konsep pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum, mengajarkan pemahaman, bukan sekadar hafalan, menekankan pada praktik-praktik nilai Islam dalam kehidupan. Nah, beliau juga mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang punya banyak sekolah dan universitas. Kalau kita lihat sekarang, sekolah Muhammadiyah itu juga sudah tersebar luas. Kurikulumnya juga menggabungkan sains dan agama. Nah, siswa tidak dituntut hanya sekedar pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, mahasiswa itu tidak hanya fokus pada akademiknya saja, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, itu juga mencerminkan konsep pemikiran dari Ahmad Dahlan. Nah, terakhir ada Rahmah El Yunusya. Nah, tokoh terakhir ini sangat menarik karena Rahmah
Al-Yunusiyah ini adalah beliau pelopor pendidikan perempuan di Indonesia, nah khususnya di Sumatera Barat. Nah, mengapa demikian? Pada masa itu perempuan itu sangat terbatas akses pendidikannya. Bahkan ada anggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi. Nah, Rahmah melihat ini sebagai ketidakadilan. Akhirnya, beliau mendirikan Diniyah Putri di Padang Panjang yang fokus pada pendidikan perempuan. Nah, yang menjadi ciri khas dari pendidikannya ini yaitu menggabungkan ilmu agama dan keterampilan, mendorong perempuan menjadi mandiri, dan membentuk perempuan yang berperan dalam masyarakat yang lebih menarik lagi. Nah, konsep pendidikan beliau ini sampai diakui secara internasional, bahkan juga menginspirasi pendidikan perempuan di negara lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, perempuan sudah punya akses pendidikan yang sangat luas. Banyak perempuan yang menjadi pemimpin, dosen, bahkan pejabat. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tokoh-tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.